Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara tekan tombol merah dan aktifkan loncengnya agar mendapat lanjutan ceritanya. Kali ini saya menceritakan alur cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 2. Iamo Caili menyambut ramah dengan akrab kepada Kesan Ngohohan. Namun begitu Kesan Ngohohan lengah, segulung sinar hitam menyambar, kemudian berturut-turut 4 orang roboh terkena totokan ujung rambut wanita sakti itu. Mereka lumpuh, hanya dapat memandang dengan mata terbelalak. Sebelum orang terakhir dapat mengelak, sinar hitam menyambar dan ujung rambut telah membelit lehernya. Kemudian wanita itu menggigit leher si pemuda. Sute mereka meronta-ronta seperti ayam disembelih. Matanya melotot memandang ke arah para suhengnya, meminta tolong. Kemudian tubuhnya berkelojotan ketika wanita itu kelihatan jelas menghisap-hisap lehernya. 3 hari kemudian, 5 orang itu mengalami kematian yang amat mengerikan. Tubuh mereka kehabisan darah, kulit mengeriput. Pajwi Kaiong dan Kiamo Caili sampai di tempat Sintong hampir bersamaan dan langsung membunuh semua orang yang sedang meminta obat kepada Sintong. Sebelum memperebutkan Sintong, ternyata hadir juga 5 orang sakti. Orang pertama Siang Kuan Hao, terkenal dengan sebutan Titok, racun bumi, ahli racun dan ilmu silatnya tinggi, yaitu pukulan Pek Lui Kun, ilmu silat tangan kilat, dan ilmu pedang Bantok Siang Kiam, sepasang pedang selaksasa racun. Orang kedua, Bong Sek Bin, yang berjuluk Tiantok, racun langit, bekas suheng Titok. Dia menciptakan ilmu silat tangan kosong yang meniru gerak-gerik seekor monyet yang diberi nama Sin Kao Kun, ilmu silat monyet sakti. Orang ketiga, Chiang Ham, julukannya Tian He Teit, sedunia nomor 1, ketua perkumpulan Kang Juik Pang, perkumpulan lengan baja di Sichuan. Di tangan kirinya tampak sebatang senjata tombak gagang panjang dan terkenal memiliki lengan sekuat baja. Orang keempat, Kim Hyo Shuche, seorang berpakaian sastrawan, sikapnya halus, seorang ahli ilmu silat tinggi, dan peniup suling dari Bengsan. Orang kelima, Tosu Lamhai Senjing, manusia sakti Laut Selatan, tubuhnya tinggi, mukanya pucat. Tangan kiri memegang sebuah hutim kebutan pendeta dan tangan kanan memegang sebuah kipas. Sesuai kesepakatan, mereka masing-masing mengeluarkan ilmu dan mengadu ilmu, saling serang tanpa memandang bulu. Siapa yang keluar sebagai pemenang tentu saja berhak memiliki Sintong. Sintong yang masih duduk bersila memandang ketika 7 orang itu mulai saling menyerang. Gerakan mereka demikian cepatnya, sehingga bagi Sintong yang kelihatan hanyalah gulungan-gulungan sinar senjata dan bayangan orang berkelebatan tanpa dapat dilihat jelas bayangan siapa. Sintong menjadi bingung. Entah kapan datangnya, tahu-tahu dia melihat seorang laki-laki duduk ongkang-ongkang di atas cabang pohon besar dekat medan pertempuran itu.
Laki-laki itu memandang ke arah pertempuran dengan penuh perhatian. Tangan kiri memegang sehelai kain putih lebar, dan tangan kanan memegang sebatang alat tulis mencoret-coret di atas kain putih itu. Laki-laki itu kurang lebih 40 tahun usianya. Pakaiannya seperti seorang pelajar, akan tetapi bagian dada bajunya yang kuning muda itu ada lukisan seekor naga emas dan seekor burung hong merah, lalu turun menghentikan pertempuran. 7 orang itu terkejut ketika mendengar suara yang langsung menggetarkan jantung mereka. Mengertilah mereka bahwa yang datang itu memiliki kikang dan sinkang yang amat kuat, sehingga dapat mengatur suaranya, langsung dipergunakan untuk menyerang mereka, dan sama sekali tidak mempengaruhi Sintong yang masih duduk bersila. Dengan hati tegang, lalu meloncat mundur, dan masing-masing melintangkan senjata di depan dada, memandang ke arah laki-laki gagah yang baru muncul itu. Kemudian, berturut-turut laki-laki itu mengalahkan ke-7 orang sakti itu dengan mempergunakan ilmunya masing-masing. Setelah mengetahui laki-laki itu adalah Pangeran Han Tiong dari Pulau Es, semuanya meminta maaf dan pergi. Dengan berlutut, Sin Leong minta menjadi murid Pangeran Han Tiong, karena Sin Leong melihat Pangeran Han Tiong, orang yang sangat sakti, dapat mengalahkan 7 orang sakti. Berhati budiman, tidak mencelakai orang, dan cerdik sebelum bertanding terlebih dahulu mencatat ilmu ke-7 orang sakti itu. Sin Leong merasa lengannya dipegang oleh gurunya dan harus memejamkan mata karena tubuhnya telah terbang dengan amat cepat meninggalkan Gunung Jenghuasan. Tiba-tiba dia melihat sesuatu, juga hidungnya mencium bau busuk. Maka dia minta agar menguburkan yang sudah mati dan menolong Dek Wat Lin yang hilang ingatan untuk ikut dibawa ke Pulau Es. Siapakah Pangeran Han Tiong? Dia adalah pangeran dari Pulau Es. Pulau ini merupakan pulau rahasia yang hanya dikenal orang Kongo seperti dalam dongeng. Tidak pernah ada orang yang berhasil menemukan pulau itu, kecuali beberapa orang nelayan yang perahunya diserang badai. Mereka ditolong oleh manusia-manusia sakti penghuni Pulau Es. Sebuah pulau dari es di mana terdapat istana yang indah, dan merupakan sebuah kerajaan kecil penuh dengan orang sakti. Setelah ditolong dan diselamatkan, dan berhasil kembali ke daratan, para nelayan inilah yang membuat cerita seperti dongeng, sehingga nama sebutan Pulau Es terkenal di dunia Kongo. Kerajaan di Pulau Es itu dibangun oleh seorang pangeran ratusan tahun yang lalu. Seorang pangeran yang amat sakti, seorang pangeran yang dianggap pemberontak karena berani menentang kehendak kaisar. Han Tiong adalah keturunan keempat dari raja pertama Pulau Es. Pangeran Han Tiong mempunyai seorang istri bernama Liu Bei dan seorang putri yang bernama Han Swat Hong, angin salju, berusia 6 tahun. Nama ini diambil oleh Han Tiong karena ketika putrinya lahir, Pulau Es dilanda angin dan salju yang amat dingin. Bersambung ke jilid 3.